Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke materi modul 9, yaitu aliran kompresibel, yaitu lanjutan dari sesi sebelumnya. Dan pada sesi 9 segmen 1 ini kita akan membahas terkait aliran isentropik. Segmentasi video pada sesi 9 dengan topik aliran isentropik ini dibagi menjadi 3 segmen ya. Jadi segmen 1 yang sedang Anda tonton ini kita akan membahas tentang aliran isentropik. Kemudian pada segmen 2 kita akan membahas tentang one dimensional flow in a variable area duct, atau kita akan membahas terkait dengan nozzle isentropik, converging dan diverging nozzle. Dan pada segmen ketiga kita akan membahas terkait ringkasan dari aliran isentropik. Nah, tentunya pada sesi 9 ini kita akan membahas terkait dengan ini ya, dengan grafik yang ini, yaitu grafik isentropik dan juga persamaan-persamaan yang ada pada aliran isentropik. Nah, jadi ini adalah grafik dari aliran isentropik dengan asumsi gas ideal yaitu K sama dengan 1,4 ya. Dan juga di sini di sebelah kanan ini ada persamaan-persamaan yang akan digunakan pada aliran isentropik ya. Nah, tentunya di sini akan saya lebih bahas secara menyeluruh lagi pada terutama pada sesi ininya ya, sesi masing-masing dan juga pada sesi summary-nya atau ringkasan. Dan juga di sini bisa Anda lihat bahwa ada klaster 1 yaitu terkait dengan isentropic properties, yaitu hubungan antara temperatur, tekanan dan juga ini ya, massa jenis antara stagnasi dan juga tekanan pada aktualnya. Kemudian di sini kita akan membahas terkait isentropic flow pada ini ya, terkait dengan posisi kritikal atau titik kritis terkait dengan pressure ratio dan juga temperature ratio. Dan juga yang ketiga di sini kita akan membahas isentropic flow with area change atau akan dibahas pada sesi berikutnya. Nah, jadi aliran isentropik itu asumsinya ada 5 ya. Jadi yang pasti untuk aliran isentropik ini alirannya itu diasumsikan pada keadaan tunak, steady state. Kemudian tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada gaya-gaya luar ya, terutama yang bekerja pada aliran ini seperti gravitasi, elektromagnetik dan lainnya. Kemudian pada aliran isentropik ini di sini tidak ada friksi atau gesekan dan juga tidak ada heat transfer. Kalau misalnya ada friksi nanti kita akan mempelajari tentang Fano, aliran Fano. Dan jika ada heat transfer, kita akan membicarakan tentang Rayleigh. Nah, kemudian di sini the flow does not pass through a shock wave, atau artinya tidak ada shock wave dalam aliran isentropik. Nah, jadi di sini dalam aliran isentropik kita tahu bahwa asumsinya itu adalah reversible adiabatik, adiabatik reversible ya. Jadi artinya pada state 1 dan state 2 dimanapun pada aliran tersebut entropinya adalah sama. Nah, jadi pada aliran isentropik perlu diingat bahwa tekanan stagnasi dan juga temperatur stagnasi di sini pada state 1, state 2, dan state berikutnya itu adalah sama. Yang berbeda itu adalah tekanan dan juga temperatur pada suatu kecepatan tertentu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang penurunannya ya. Jadi penurunannya di sini saya akan membicarakan secara singkat saja. Jadi penurunannya itu dimulai dari neraca energi dari sebuah nozzle ya, dengan asumsi steady state. Nah, jadi ini adalah neraca energi dari nozzle. Jadi seharusnya di sini sebenarnya ada rho GHZ-nya ya, rho GZ, dan juga di sini Q min W dan juga ada dalam fungsi T-nya. Nah, tetapi karena di sini steady state dan juga energi potensialnya diabaikan jadi sisa seperti ini, dan nantinya pada penurunannya itu Q dan W-nya itu dihilangkan. Nah, kemudian dengan mengkombinasikan neraca energi ini dengan asumsi isentropik dan juga dengan persamaan-persamaan gas ideal, jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan isentropic flow terkait dengan hubungan antara temperatur dan temperatur stagnasi, kemudian tekanan dan tekanan stagnasi, dan juga densitas terhadap densitas stagnasi yang bisa Anda lihat pada subchapter 11.6.1, yaitu steady isentropic flow of an ideal gas. Di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail, jadi Anda harus baca pada referensi buku Munson, terutama subchapter ini ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat isentropic flow ini di sini menghubungkan antara temperatur pada suatu kecepatan tertentu terhadap stagnasinya,
pada suatu fungsi dari Mach number-nya ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ini adalah titik stagnasinya. Nah, kemudian titik P dan T ini ditentukan pada angka Mach number-nya ya. Jadi kalau misalnya Mach number-nya itu kecil, dia akan dekat di sini. Kalau misalnya Mach number-nya misalnya 1 atau kritikal, dia akan ada di antara sini. Mungkin kalau misalnya ini kalau misalnya ya, misalnya di sini titik kritikal dan kalau misalnya tingkat keadaan Mach number dalam keadaan supersonik artinya dia ada di bawah sini, atau dalam subsonik ya berarti dari titik kritikal hingga ke titik stagnasinya. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang isentropic flow terhadap titik kritikalnya ya. Nah, terkait dengan tingkat keadaan kritis, jadi di sini tingkat keadaan kritis itu pada saat terjadi choking ya. Choking itu artinya si aliran itu dia terhambat hingga Mach number-nya itu mentok di 1 ya. Jadi dia hanya diam di Mach number sama dengan 1, dia belum bisa naik atau turun menuju subsonic ataupun supersonic yang akan kita bahas lebih detail pada ininya ya, akan kita bahas pada segmen berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya tingkat keadaan kritis di sini artinya Mach number ini sama dengan 1. Jadi di sini terkait dengan persamaan isentropic flow pada kritikal terkait dengan pressure ratio dan temperature ratio, artinya di sini Mach number-nya ini hanya kita perlu ganti 1 saja. Jadi contohnya kita lihat yang bagian tekanan di sini ya, itu artinya pada saat tekanan kritis itu artinya Mach number-nya 1. Jadi di sini kita masukkan 1 dan juga di sini P-nya kita bintangin. Nah, kemudian ini akan menjadi persamaan yang ini ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan juga untuk temperatur juga tinggal Mach number-nya diganti dengan 1, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi hubungan antara tekanan stagnasi dan juga temperatur stagnasi dan juga terkait dengan tekanan kritisnya ini seperti ini ya. Jadi ini adalah tekanan kritis yaitu pada saat Mach number sama dengan 1. Kemudian ini adalah temperatur kritis pada saat Mach number sama dengan 1. Nah, kemudian jika alirannya tersebut dalam keadaan subsonik artinya dia ada di antara sini ya. Jadi antara stagnasi hingga titik kritis, dan jika misalnya keadaannya itu pada keadaan supersonik berarti dia ada di lebih bawah lagi dari titik ininya, titik kritisnya. Kira-kira seperti itu materi dari sesi 9 segmen 1 terkait dengan aliran isentropik. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, tentunya Anda harus membaca pada buku referensi karena pada video ini tidak bisa semuanya saya jelaskan secara tuntas ya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.